Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Motivasi untuk malam hari ini, menurut saya, tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun doer mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Do your own research. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu. Saya melakukan tiap hari di CA terus, cicil terus sebanyak mungkin, supaya nanti kita nggak dijual di harga pucuk banget. Kelamaan nunggu uang kan. Caranya mutlak harus di CA terus, nggak usah banyak-banyak tapi rutin tiap hari. Itu yang saya lakukan, udah numpuk banyak, nanti 0,2 saya udah cuan gede gitu. Itu yang dilakukan, dan minggu ini mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan beliau lagi. Saya akan tanyakan, saya akan korek-korek PP demi masa depan kita semua, dan tentunya banyak hal yang akan saya tanyakan, dan saya akan minta WA-nya juga, karena ini orang nggak sembarangan ya, nggak belagu, nggak dadak, karena pakaiannya pun pakaian ngarit saja, ngadal sana buntung kayak saya, tapi di luar itu kemampuannya sangat mengagumkan kawan. Saya baru ketemu orang kayak gini. Saya banyak ketemu orang yang hebat-hebat di Jakarta, di mana-mana, tapi ini lain daripada lain. Pertemuannya pun nggak disangka-sangka. Ini tuntunan alam. Naik turun jangka pendek nggak usah kalian pedulikan, arahnya akan ke atas. Orang-orang nomor 1 kelas wahid yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter itu juga menggunakan TA BTCD. BTCD saat ini masih di 60,70%. Tidak ada 40% dana yang masuk ke altcoin. Tunggu sampai 50%. Diperkirakan 48 sampai 50%. Kita di 55% BTCD saja, karena altcoin sudah terbangnya sudah tinggi kawan. Diuji kesabaran, naik turun. Di situ ada trader, ada yang main lepret, disukuis bandar, mengocok-ngocok kita, melempar-lempar holder jangka panjang biar jual, biar CL, macam-macam. Dramanya macam-macam. Tetap pemenang long invest holder jangka panjang, apalagi dari ribuan bahkan jutaan meme coin dari tahun 2013 hingga sekarang. Bukan ribuan lagi, jutaan koin yang sudah terlempar, tidak ada, sudah scam. Ini terseleksi alam betul. Hanya tersisa satu PP, Doge, Shiba, masa lampau. Jikalau koin yang dipam-pam sesaat terbang tinggi, seperti ada modeng, ada MOOC segala macam, kemana sekarang? Floki sentral, masih sentral, depnya masih megang, cari untung, cari cuan. Nggak usah kita ngomong meme coin. ETH 126.000 ETH dipegang Foundation, kalau itu dijual habis itu ya, ibaratnya. Tapi ya mereka nggak jual juga, bertahap untuk berkepanjangan. Kalau dia lagi butuh, kemudian terbang tinggi, agak tinggi, banyak demand yang masuk ya, sedikit-dikit distribusi. Besok ada koin ARB, ada AWAC ya, tanggal 16 distribusi unlock. Kalau PP kan nggak ada unlock-unlockan, sudah beredar semua, nggak ada tambang-tambangan, desentral. Capnya sudah serahkan sama si komunitas, mau naik mau turun tergantung supply and demand. Itu artinya sama dengan BTC. Dinarasikan bahwa PP ini akan bermasa panjang kawan, tidak koin hip sesaat. Yang memprediksi itu siapa? Institusi-institusi pakar-pakar kelas besar. Buat apa pula Ciset lurusin PP? BNB berjibul harganya kemarin sampai 22 juta. ETH dia punya. BNB kurang apa dia? Masih desentral. BTC dia megang banyak. Buat apa ngurusin meme coin? Ada sesuatu hal politis yang besar ke depan ini, yang saya perkirakan bau-baunya sih meme coin, rajanya meme coin akan digaruk, BTC akan digaruk sama PP. BTC raja kripto, ETH raja altcoin, meme coin rajanya mana? Yang selama ini
listing di jaringan-jaringan BNB, dengan kue-kuenya masuk BNB, Kaspi-nya masuk BNB, rame semua di BNB. Babiduke waktu meledak rame di BNB, semua BNB. Sekarang lari kemana kuenya? Lari ke Solana dengan aplikasi Fan untuk membuat meme coin. Artinya dikuasai lagi Vitalik, orang-orang foundation dari Ethereum, yang mana yang memang waktu hancurnya Solana sampai harganya 150.000 tahun 2022 itu diakuisisi sama ETH. Disitulah ETH damduk memegang dua peran, ada Solana, ada Ethereum. Itu kalau salah dikoreksi ya. Kemudian untuk BNB, saya masih oke BNB karena itu tadi capnya bener nggak, semua tergantung capnya. Ada yang 5 juta tinggal 100.000 gara-gara ikut koin Gala. Awalnya bagus promosi ini Gala, Sandbox, tapi kan banyak saingan juga. Sandbox, Gala, promosi bagus. Setelah harganya tinggi, yang namanya pas lagi butuh uang, kayak Elon mau beli Twitter di tahun 2023, digunting banyak. Sebelum itu dipromokan dulu, bikin blockchain Doge, tundemun untuk cari investor masuk, kemudian dia jual. Gala dicuri juga. Itulah yang nggak maling Algorand di Fatput sama sekuritas. Kalau ini kan regulasinya ada aman, belum Clarity Aset itu bulan ini katanya Mei itu harus deal. Clarity Aset bulan Mei, Powell bulan Mei, banyak event-event secara fundamennya mendukung kripto ke depan. Tenang aja ya, harus sabar, harus yakin, dan jangan kesempatan emas ini kita sia-siakan seperti Doge dan Shiba dulu, nggak cuan di situ. Dan untuk mencari meme coin yang seperti PP ini belum tahu 5 tahun 10 tahun ke depan akan ada seperti ini. Makanya yang 10% kayak disimpan aja untuk jangka panjang. Barangkali nanti naik BTC dulu apa sih? Dulu sama aja meme coin, nggak ada harganya, masih mahal PP sekarang. Sampai ada hari Fitsade bulan Mei ya, ini bulan Fitsade ini yang hanya ditukar satu loyang Fitsa saja ya. BTC dominannya di 60,70%, 71 malah. TA-TA-nya mengarah ke bawah semua, BTCD itu TA-TA-nya. Karena puncaknya udah terjadi di 65. Kemudian TAPP semua mengarah ke atas semua, dari Bollinger Band, dari TA apapun, Fibonacci, Awan Ichimoku, Trendline, sudah break semua. Untuk bearisnya udah selesai, arahnya udah uptrend, bukan downtrend lagi. Ya, kita akan lihat koin yang kalian perlu tembak sebelum harga terbang tinggi. Kalau ETH jelas tembak aja. Ini naik turun juga masih sedikit kondisinya. BNB masih naik tinggi, XRP masih bisa diambil. Solana, Cardano mumpung masih memble. Sui, Uniswap, Nail Protocol, ICP, Internet Komputer, Fan, Matic, Polygon. Ini Siren lagi dipam terus Siren, tapi ngeri-ngeri sedap. Holdernya belum ada, masih sedikit investornya. Ya ini nggak jangka panjang saya rasa. Nggak jangka panjang. Pengen kayak Swap. Tuh ya, Terra Luna tuh, Lunci. Banting 12% dalam 1 minggu. Itu koin-koin yang begitu, yang holdernya banyak yang bagus ya memang di PP. Holdernya meningkat lagi nih PP ini. Kemarin masih 552.000, sekarang udah 553.000, naik 1.000 holder lagi. MC-nya masih di 30 triliunan. Kemarin kan 27, 26 waktu turun kemarin. Artinya sudah naik kok. Ya sabar, ditunggu sambil saya sababiah dengan yang lain. Demand-demandnya sudah semua, dah banyak, kuat saya rasa ya. Mungkin itu aja untuk malam ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. Bersatu kita teguh, bersatu kita runtuh. Pokoknya harus semangat, harus yakin. Saya akan tanyakan nanti di berapa harga tertingginya BLT Terawang. Ini nggak main-main orang ini. Mudah-mudahan minggu ini bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan maulah. Untuk saya harus akrab sama dia, itu masih muda tuh, usianya juga tuaan saya kali. Dia
kepala 30 kalau saya kepala 40 ini menarik ini. Ya tetap dia riset sendiri ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan membeli dadakan Mas Bro hanya sekedar memberikan info yang sebatas yang saya tahu, lebihnya tanggung jawab masing-masing, dan tentunya saya lakukan akumulasi terus dan nggak ngasal juga koin-koinnya. Kita akan cari koin yang untuk jangka panjang yang cuannya bisa jutaan persen, mudah-mudahan beberapa tahun kemudian jadi jangka panjang kita udah cuan besar, tapi kita disisihkan sedikit di situ yang nanti jadi besar untuk bisa untuk anak-anak kita nanti, ya kan, luar biasa ya. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.